Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Nama saya Ahmad Fadilah, NPM 1921030507. Pada video kali ini saya akan menjawab tugas yang diberikan oleh penguji saya, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Zaki MAG, untuk memenuhi tugas ujian komprehensif bidang keseharian yang ke-1. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan syariat Islam, hukum Islam, fikih, dan usul fikih. Ya, syariat Islam itu yakni berisi hukum dan aturan Islam, adalah hukum agama yang menujuk bagian dari tradisi Islam. Ini berasal dari ajaran agama Islam dan didasarkan pada kitab suci Islam, khususnya Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu untuk hukum Islam. Ya, hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Lalu fikih dalam pengertian sederhana adalah ilmu yang mempelajari dan mengetahui hukum-hukum syariat Islam. Sementara kalau usul fikih adalah kaidah-kaidah yang dibutuhkan untuk mengeluarkan hukum dari perbuatan manusia yang dikehendaki oleh fikih. Dengan demikian, fikih diibaratkan sebagai produk dari usul fikih, sedangkan usul fikih itu merupakan alat sejatinya berasal dari usul fikih, sedangkan usul fikih itu berdiri dengan sendirinya karena tuntutan bahasan ilmu Islam. Lalu soal yang kedua yaitu sebutkan 4 jenis jual beli yang diharamkan dan jelaskan dengan contohnya. Jual beli yang diharamkan yang pertama yaitu adalah goror. Goror itu adalah jual beli yang tidak jelas hukumnya, yang mengandung tidak jelasan. Contohnya, seorang membeli mobil yang dicuri. Jika mobil itu ditemukan maka dijual sekian, maka ini tidak boleh karena di sini tidak jelas Kalau ditemukan baru dijual sekian. Kalau kita temukan bagaimana? Selanjutnya adalah jual beli riba atau jual beli yang mengandung ribawi, yaitu yang mengandung nilai tambah pada komoditas seperti emas, perak, gandum, kurma, dan garam. Contohnya apabila seseorang membeli emas 10 gram dengan cara membeli dengan menyerahkan 9 gram emas dan ditambah dengan uang gitu. Ini tidak boleh tidak benar. Yang benar itu adalah dijual dulu emas 9 gramnya, lalu uang tersebut digunakan untuk membeli emas 10 gram, itu yang benar. Kemudian jual beli yang mengandung doror atau bahaya dan pengelabuan atau tindak penipuan. Contohnya, seorang penjual yang bersekongkol dengan temannya seakan baju tersebut langka dan mahal padahal tidak. Jadi dia berbicara dengan teman dengan cuma acting doang, seolah-olah baju ini langka dan mahal Akhirnya ditawar dengan harga tinggi sehingga membuat orang lain tuh tertarik untuk membeli. Akhirnya dia tertipu. Itu termasuk jual beli yang dilarangnya. Kemudian jual beli saat sholat Jumat. Nah, ini saat azan terutama. Seringkali dengan sholat azan dikumandangkan namun masih terjadi transaksi jual beli. Dan ini dilarang tidak boleh. Apalagi jual beli barang yang berada di lingkungan masjid, itu juga tidak boleh. Karena masjid bukan tempat untuk transaksi. Terus jual beli barang untuk tujuan yang haram. Contohnya menjual barang-barang elektronik untuk keperluan maksiat. Ini niatnya juga tidak boleh jadinya jual beli ini dilarang. Berikutnya untuk soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan ijma, qiyas, ihtisan, maslahah, dan sadu zariah? Jelaskan dan disertai contohnya. Yaitu ijma adalah kesepakatan dari para ulama mustahid dalam periode tertentu terhadap ketentuan hukum suatu masalah. Ijma memiliki urutan ketiga dari 4 sumber hukum Islam. Contoh dari ijma itu adalah boleh mewarnai rambut selain warna hitam, terus persamaan antara hisab hikr baudun sapi dalam hukum zakat mal, kemudian hukum makruh untuk mencukur jenggot, itu contohnya. Kemudian qiyas yaitu keputusan menghukumi suatu masalah dengan menyamakan dua hukum yang salah satunya telah ada di zaman Rasulullah dan yang lain belum ada pada zaman Rasulullah, dan tetap berdasarkan nas karena kesamaan illat.
Ya, contoh dari kias ini adalah menyamakan hukum nabits atau sari buah yang memabukkan, ya, alkohol dan sejenisnya dengan khamr. Karena minuman khamr kan hukumnya haram, ya, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Maka minum nabits diharamkan pula hukumnya karena kesamaan ilat, ya. Walaupun nabits itu tidak tercantum dalam Al-Quran dan hadis, ya, tapi itu memabukkan maka diharamkan. Kemudian istihsan yaitu tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara' yang mengharuskan untuk meninggalkannya atau sedikit pertentangan di sini, ya. Contoh dari istihsan yaitu peristiwa meninggalkan hukum potong tangan atau kisos. Bagi pencuri harus dipotong tangannya. Itu adalah hukum berikutnya, ya, hukum asal. Namun kemudian hukum ini tinggalkan pada hukum lainnya yang berupa tidak memotong tangan pencuri. Inilah hukum berikutnya. Dengan suatu dalil tertentu yang menguatkannya, mulai peristiwa itu atau kejadian itu telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, yaitu pencuri harus dipotong tangannya. Kemudian ditemui nas yang lain yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan itu pindah kepada hukum lain. Dalam hal ini sekalipun dalil pertama dianggap kuat, tetapi kepentingan menghendaki perbedaan hukum itu. Kemudian yaitu masalah mursalah, yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudaratan yang dalam rangka untuk memelihara tujuan syarak. Contoh dari masalah mursalah yaitu dalam Al-Quran dan hadis, Rasul tidak ada nas yang melarang mengumpulkan Al-Quran dan hafalan ke dalam tulisan, ya. Meskipun demikian, para sahabat di zaman dahulu, zaman Abu Bakar, bersepakat untuk menulis dan mengumpulkan, ya karena mengingat sebagai kemaslahatan umat yang pada saat itu sahabat penghafal Al-Quran banyak yang meninggal dalam medan perang, ya, sehingga generasi berikutnya dapat mempelajari ayat melalui tulisan tangan yang sudah ditinggalkan. Kemudian yaitu saddu zari'ah adalah melarang sesuatu yang secara zahir mubah namun mengantarkan dan mengakibatkan pada maslahah mafsadah dan perbuatan haram. Contoh yaitu menanam anggur. Ya, pada dasarnya menanam anggur itu kan hukumnya boleh, ya. Namun bila menanam anggur dengan tujuan untuk nyetok pabrik minuman keras, maka hukum menanam anggur itu menjadi haram. Ya, sama saja halnya dengan bekerja di diskotik atau pelacuran, ya. Atau di tempat yang haram. Asalkan kalau kita bisa menjaga diri, ya, tidak terpengaruh oleh pekerjaan itu, ya boleh-boleh saja. Kayak menjadi juru parkir atau tukang bersih-bersih, ya. Namun bila ditelaah lebih lanjut lagi bahwa pekerjaan itu kita berarti telah berpartisipasi untuk membantu kegiatan tersebut, ya. Ditambah lagi kita sendiri lama-lama akan terjatuh dalam jurang maksiat. Maka hukum bekerja di tempat-tempat yang seperti ini menjadi haram. Lanjut untuk soal berikutnya, ya, yang keempat, tulis 2 kaidah fikih, ya, teks Arabnya beserta tuturnya. Di sini saya akan bacakan saja karena sudah ditulis, ya, di buku sudah saya tulis. Jadi yang 2 saya akan menyebutkan 2, yaitu yang pertama al-umuru bimaqasidiha, ya. Segala sesuatu bergantung pada niatnya. Contohnya di sini apabila seorang berkata, "Saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta uang 1 juta rupiah," meskipun katanya adalah hibah. Nah, ini dengan permintaan uang, maka akad tersebut bukan hibah, jatuhnya itu akad jual beli karena mengandung syarat yaitu dibalikan, ya, sama aja kita jual beli. Kemudian yang kedua yaitu adalah al-yakinu la yuzalu bisaki. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Contohnya yaitu terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, ya. Pembeli ingin mengembalikan barangnya dan berkata bahwa barang tersebut 16.000, sedangkan penjual mengatakan barang tersebut harganya 20.000. Maka di sini yang dianggap yakin adalah harga dari penjual, karena, ya, penjual tersebut. Jadinya yang paling yakin dari penjual itulah harga yang aslinya. Kemudian soal yang kelima yaitu adalah tulis 2 ayat dan 2 hadis tentang muamalah, ya. Baik, di sini saya akan bacakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullah riba wa yurbis shadaqat. Allahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Itu artinya Allah
memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Surat Al-Baqarah ayat 276. Kemudian ayat selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisi riba yang belum dipungut jika kamu beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Ya, kemudian hadis itu hadisnya itu Anjari radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukillahu wa katibahu wa sahidihi wa qala hum sawa'u rawahu Muslim. Ya, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata Rasulullah alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisannya dan dua orang saksinya. Beliau bersabda mereka itu sama. Riwayat Muslim. Bulughul Maram nomor 850. Berikutnya ya wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Anis sallallahu alaihi wasallam qala ar-riba salasah wa sab'una baban isaruha mislu an dikriha arjulu ummahu wa in arba ar-riba irdur rajulil muslim rawahu Ibnu Majah muhtasar awal hakimu timamihi wa sahih. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, riba itu mempunyai 73 pintu. Yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya, dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan ringkas dan Hakim dengan lengkap, dan menurutnya hadis itu sahih. Mohon maaf apabila dalam pengucapan saya banyak yang salah ataupun terbata-bata dalam pernyataan saya, mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.